Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Nimatus Soleha dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu Pancasila. Pancasila yaitu ideologi dasar bagi negara Indonesia. Sedangkan nama Pancasila tersendiri terdiri dari dua kata Sangsekerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa kita mahasiswa masih diwajibkan mengikuti mata kuliah Pancasila ini? Karena kurangnya toleransi antar umat. Ditetapkannya Pancasila menjadi dasar negara itu merupakan pengertian bahwa negara Indonesia merupakan negara Pancasila. Ditetapkannya Pancasila menjadi dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia merupakan negara Pancasila. Terkait dengan itu, hal tersebut memiliki arti bahwa negara harus tunduk kepada Pancasila, membela serta melaksanakannya dalam suatu perundang-undangan. Menurut Ernest Renan, kehendak untuk bersatu serta mengetahui Pancasila dari sejarahnya yang diketahui bahwa Pancasila adalah sebuah kompromi dan mufakat nasional sebab memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan serta lapisan rakyat Indonesia. Penetapan sebagai dasar negara namun merangkum semuanya dalam suatu semboyan empiris khas Indonesia. Semboyan di Indonesia yaitu pastinya sudah tahu semua, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya, oleh karena itu Pancasila juga merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman pada masyarakat Indonesia dengan selalu toleran terhadap adanya perbedaan. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo mengungkapkan negara Pancasila merupakan suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan menyebarkan martabat serta hak-hak asasi seluruh rakyat Indonesia, supaya masing-masing bisa hidup layak sebagai seorang manusia, membuat dirinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh warga, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, kita telah bekerja keras untuk membudayakan atau mewarisi nilai-nilai Pancasila. Pada masa kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam bentuk pidato para pemimpin nasional pada konferensi yang disiarkan oleh radio dan surat kabar. Pada tanggal 1 Juli 1947, sebuah buku diterbitkan yang berisi pidato Bung Karno tentang kelahiran Pancasila. Tujuan penerbitan buku ini adalah untuk melatih jiwa patriotik Indonesia. Baru memulai pendidikan. Pada tahun 1961, sebuah buku berjudul 7 Bahan Dasar Penentu Tanamkan diterbitkan. Buku ini terbuka untuk umum dan lembaga nasional. Perubahan besar dalam metode budaya atau pendidikan Pancasila lahir setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada tahun 1960, diterbitkan sebuah buku di Departemen P dan K. Judulnya
Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Tujuan penerbitan buku ini adalah untuk membangun dan melatih bangsa Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Selain itu, publikasi ada juga buku berjudul Keputusan tentang 7 Menteri Pokok Pendidikan. Pada tahun 1961, bekerjasama dengan penerbit CV2R, kata pengantar dari Presiden Republik Indonesia, buku ini sepertinya lebih bertarget untuk mesin publik dan negara. Sejak lahirnya MPR RI, tentang pedoman hidup dan pengalaman Pancasila, P4 menjadi salah satu sumber utama materi pendidikan Pancasila. Hal ini diperkuat dengan ketetapan MPR RI nomor 11 MPR 1988 tentang GBHN. Dirjen Dikti dalam rangka peningkatan mata kuliah inti mata kuliah dasar umum atau MKDU mengeluarkan SK mengenai dampak dari berbagai kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan penutaran P4. Terdapat beberapa perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta, yang tidak dapat menyelenggarakan pelatihan P4 dalam format 100 jam, sehingga dapat terus menyelenggarakan pelatihan P4 secara format 45 jam kursus pendidikan Pancasila untuk latihan. Dirjen Dikti mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat eksistensi kurikulum pendidikan Pancasila dan meningkatkan implementasi, yaitu ada 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 232/U/2000 tentang penyusunan program pendidikan tinggi. Yang kedua, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang penyelesaian mata kuliah inti mata kuliah pengembangan kepribadian MKPK nomor 265/Dikti/2000.